Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Maya Rayungsari. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sifat urutan pada himpunan bilangan real. Yang pertama, ini adalah suatu definisi. Jadi, terdapat himpunan P yang merupakan subset tak kosong dari himpunan bilangan real, dan himpunan P ini dapat kita sebut dengan himpunan bilangan real positif yang memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika A dan B adalah anggota dari himpunan P, yang artinya A dan B adalah himpunan bilangan real positif, maka hasil penjumlahannya A ditambah B juga merupakan bilangan positif. Jadi A ditambah B juga merupakan anggota himpunan P. Yang kedua, jika A dan B adalah anggota dari P, maka hasil kalinya A kali B juga anggota dari P, yang artinya A dikali B juga merupakan bilangan real positif. Sifat yang ketiga, jika A adalah anggota dari himpunan bilangan real, maka tepat satu dari pernyataan berikut terpenuhi, yaitu A anggota P, atau A sama dengan 0, atau minus A yang merupakan anggota dari P. A anggota P ini artinya A bilangan real positif, kemudian A sama dengan 0, atau jika minus A yang anggota P artinya A adalah bilangan real negatif. Untuk sifat ketiga ini umumnya disebut dengan sifat trikotomi, karena membagi himpunan bilangan real menjadi ke dalam 3 jenis yang berbeda, yaitu bilangan real positif, 0, dan bilangan real negatif. Definisi selanjutnya, misalkan A dan B adalah himpunan bilangan real. Yang pertama, jika A dikurangi B, anggota dari P, maka kita tulis A lebih besar dari B, atau B kurang dari A. Yang kedua, jika A dikurangi B, ini anggota P, gabungan himpunan yang berisi 0, maka kita tulis A lebih dari sama dengan B atau B kurang dari sama dengan A. Dari sifat trikotomi yang tadi, maka mengimplikasikan bahwa untuk A dan B bilangan real, maka tepat satu dari pernyataan berikut terpenuhi. Yang pertama, A min B anggota P, yang artinya A lebih besar dari B. Yang kedua, A min B sama dengan 0, yang artinya A sama dengan B. Dan yang ketiga, minus dari A min B anggota P, atau B minus A anggota dari B, yang artinya B lebih besar dari A atau A kurang dari B. Oleh karena itu, jika dipenuhi A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan A, maka pastilah A sama dengan B. Teorema yang pertama, misalkan A, B, dan C adalah sebarang bilangan real, maka yang pertama, jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A pasti lebih besar dari C. Yang kedua, jika A lebih besar dari B, kemudian pada kedua ruas kita tambahkan dengan bilangan real yang sama yaitu C, maka tandanya akan tetap sama, tetap lebih dari. Jadi A ditambah B lebih dari B ditambah C. Untuk yang ketiga, jika A lebih dari B dan C adalah bilangan real positif, maka jika pada kedua ruas di ketak samaan yang pertama ini sama-sama kita kalikan dengan C, maka tandanya akan tetap lebih dari, sehingga C kali A lebih dari C kali B. Sedangkan jika A lebih dari B dan C adalah bilangan negatif, maka jika pada ketak samaan pertama di kedua ruas kita kalikan dengan C, maka tandanya akan menjadi terbalik. Maka C kali A kurang dari C kali B.
Untuk pembuktiannya, di sini kita akan membuktikan bersama-sama untuk teorema 1A, sedangkan untuk teorema 1B dan C, teman-teman bisa membuktikannya sendiri. Untuk teorema 1A, diketahui A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C. Berdasarkan definisi sebelumnya, A lebih besar dari B, ini ekivalen dengan A dikurangi B, anggota P. Kemudian B lebih besar dari C, ini ekivalen dengan B dikurangi C, anggota himpunan P. Kemudian berdasarkan definisi di awal, karena A min B ini anggota dari B, dan B min C ini anggota dari B, maka kalau kita jumlahkan, maka hasil penjumlahannya juga merupakan anggota dari P. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Kemudian jika kita buka kurungnya, kemudian kita kelompokkan, kita hitung terlebih dahulu minus B ditambah B, dan ini sama dengan 0, sehingga kita peroleh A minus C anggota dari B, yang ekivalen dengan A lebih besar dari C. Dengan demikian, teorema 1A telah terbukti. Untuk teorema yang kedua, yang pertama, jika A adalah anggota himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat nilainya pasti lebih dari 0. Yang kedua, 1 itu lebih dari 0. Kemudian yang ketiga, jika N adalah anggota himpunan bilangan asli, maka N pasti lebih dari 0. Mari kita buktikan bersama untuk teorema 2A. Jadi dimisalkan A adalah anggota himpunan bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Berdasarkan sifat dikotomi, jika A adalah bilangan real, maka ada 3 kemungkinan di mana tetap 1 terpenuhi, yaitu A lebih dari 0, A sama dengan 0, dan A kurang dari 0. Namun, di sini sudah diketahui A tidak sama dengan 0, maka hanya ada 2 kemungkinan, yaitu A lebih dari 0 atau A kurang dari 0. Untuk kasus yang pertama, jadi jika A lebih dari 0, ini ekivalen dengan A anggota himpunan P. Karena A anggota himpunan dari P, maka kalau A kita kalikan dengan A, ini sama-sama anggota P, hasil kalinya juga merupakan anggota dari P. Dan A kali A itu sama dengan A kuadrat. Sehingga kita peroleh A kuadrat anggota dari P. Kemudian untuk kasus yang kedua, untuk A kurang dari 0, ini ekivalen dengan minus A anggota dari P. Karena minus A anggota dari P, maka minus A dikali minus A juga anggota dari P. Dan kita tahu minus A kali minus A adalah A kuadrat. Jadi A kuadrat adalah anggota dari himpunan P. Jadi untuk kedua kasus diperoleh A kuadrat anggota dari P yang ekivalen dengan A kuadrat lebih dari 0. Untuk teorema yang ketiga, jika A dikali B lebih dari 0, maka kemungkinan yang pertama A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Akibatnya, jika A dikali B kurang dari 0, maka kemungkinan yang pertama A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, atau A kurang dari 0 dan B lebih dari 0. Untuk teorema 3 dan akibat ini, teman-teman bisa membuktikannya sendiri. Baik, sekian materi sifat urutan pada himpunan bilangan real. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.